Slice of Life, home of every soul. Setiap pribadi tentu memiliki pilihan mengenai jalan hidupnya sendiri. Tidaklah menjadi lara bagi sekitar atas kecintaan seseorang terhadap suatu hal. Kerap kali hak untuk berekspresi dibatasi dan membuat mereka menepi. Pergi mencari kenyamanan yang belum tersentuh oleh angan dan rasa. Menjadi pilu ketika kenyataan sekali lagi tak berpihak kepada jiwa yang rela tersisihkan oleh batasan sosial. Kehidupan virtual hadir menyambut mereka yang menepi. Mereka yang pergi mencari dunia baru dengan segala kebebasan yang ada. Hal baru, kebiasaan baru, lingkungan baru yang membuat kebahagiaan mengalun indah menjadi harmoni dalam hidup mereka. Lantas, mereka enggan untuk kembali. Di segmen pertama ini, kami telah menghadirkan dua remaja untuk bertukar cerita dari perspektif yang berbeda mengenai hal yang mereka rasakan dalam berinteraksi di dunia virtual. Halo, selamat datang di Slice of Life. Halo. Halo. Oke, untuk memulai percakapan kita hari ini, boleh perkenalkan dulu nama, jurusan, angkatan, dan kesibukan saat ini. Oke, perkenalkan nama aku Argi Zafira, aku dari Fakultas Hukum, angkatan 22. Untuk saat ini kesibukan aku kuliah dan ikut organisasi. Oke, halo Arga. Hai. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Safa Ersezon Muslim, biasa dipanggil Safa. Aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat, angkatan 2022. Untuk kesibukan aku kali ini itu aku ikut organisasi di organisasi BEM-U sama beberapa kepanitiaan di fakultas. Oke, hai Kak Safa. Halo. Cukup sibuk ya ternyata ya. Nah, untuk mengawali obrolan kita hari ini, bisa tolong ceritakan apakah ada sosial media favorit atau hal lain yang membuat kakak tuh nyaman untuk berinteraksi dengan teman-teman di dunia virtual? Oke, untuk aplikasi atau enggak hal media yang favorit itu dulu aku seringnya tuh komunikasi sama temen-temen virtual aku tuh di aplikasi lain. Kalau untuk media sosial lain? Untuk media sosial lain aku biasa gunain Instagram, terus TikTok, sama kadang-kadang Twitter. Oke. Aplikasi gitu boleh? Boleh. Kalau itu mungkin sekitarnya ada beberapa aplikasi ya, kayak Twitter, Instagram, dan TikTok sih paling sering itu. Oke, kalau Twitter mungkin udah diganti X gitu ya iya, sekarang bener, ya. X ya. Iya. Oke. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke topik pembahasan kali ini kah ya. Nah, yang pertama, boleh dong tolong ceritakan pengalaman yang kamu rasakan selama memasuki dunia virtual. Apakah membuat kamu merasa nyaman atau justru sebaliknya? Kalau aku justru nyaman ya, karena bisa ketemu sama teman-teman yang interestnya sama aku. Jadi bahasan kita sama dan cenderung kita tuh asik-asik gitu. Oke. Nah, selain itu ada nggak sih alasan lain kenapa kamu ngerasa nyaman? Mungkin karena pertama emang itu kan hal yang aku sukain ya. Kedua, terus kita bisa kenal banyak orang. Terus selain itu banyak tahu info juga terkait hal yang kita sukain itu. Jadi kita sering tukar info, sering kayak ngobrolin apa ada yang baru gitu. Jadi menyenangkan sih. Oke. Berarti kayak nambah teman, juga nambah insight-insight baru gitu ya dari dunia virtual itu. Oke, untuk berdasarkan pengalaman aku untuk masuk ke dunia virtual itu membuat aku nyaman, terlebih pas kemarin pandemi kayak tahun 2020. Tapi aku tuh mulai masuk ke dunia virtual itu pas aku tahun 2019, karena aku tuh dulu basicnya SMA-nya di pesantren, dan jadinya pas kayak aku pulang 6 bulan sekali, dan pas liburan aku gunain buat interaksi sama temen, dan aku kebanyakan juga kenal lewat temen tuh lewat online gitu. Oke, jadi so far nyaman ya, karena emang ada situasi-situasi gitu yang akhirnya lebih banyak di dunia virtual gitu. Nah, next, adakah dampak yang kamu rasakan dari dunia virtual terhadap kehidupanmu di dunia nyata saat ini? Kalau dampak itu mungkin kayaknya pertama karena aku kan main Twitter lumayan lama ya, sekitar mungkin pas aku SMP. Mungkin pertama yang aku rasain agak berbeda itu mungkin banyak teman dari luar negeri, jadi aku mungkin English skill aku juga naik. Terus aku ngerasa jadi lebih gimana ya,
bisa ngomong gitu, gimana ya cara ngomongnya ya kayak gitu, jadi kayak oh ngerti harus ngomongnya gimana jadi agak lebih lancar gitu dan nggak begitu kikuk gitu, menurut aku gitu sih. Oke, mungkin dari segi public speaking gitu-gitu ya. Ngerasa iya. Dan juga berarti dari kamu nih dampak yang lebih dirasakan tuh ke hal yang positif ya? Iya. Untuk dampak mungkin menurut aku 50-50 karena ada yang mungkin dampak karena mungkin kalau misalkan kenal namanya juga teman kan pasti ada berantemnya ya, dan itu kadang ngaruh ke kepikiran. Kalau misalkan menurut aku permasalahan itu belum kelar, sisanya menurut aku nggak terlalu sih, karena di dunia asli aku, di live aku juga aku sama teman-teman lain juga masih sering kontakan dan main, jadi nggak begitu juga, kadang berpengaruh kadang enggak gitu. Mungkin boleh tolong satu contoh aja kali ya, yang itu yang tadi ngebuat negatifnya sama positifnya gitu. Negatifnya itu misalkan aku udah kenal nih sama teman aku yang di virtual, dan menurut aku udah kenal dengan nyaman, entah sering chat atau enggak sering teleponan gitu kan. Terus adalah suatu masalah atau enggak kita selisih karena kemauan dia yang tiba-tiba, dan aku tuh nggak setuju gitu. Dan ketika aku tuh udah ngasih tahu kalau misalnya itu hal yang buruk tapi dia nggak mau mendengarkan, dan aku jadinya kadang bisa ngefeknya di real life aku tuh sampai kepikiran dan bikin aku tuh harus, kalau nggak itu bukan harus, aku tuh nggak harus di rumah, harus aku sampai ke rumah teman aku buat menyelesaikan pikirannya gitu. Oh, oke. Nah, berkaitan sama hal tadi nih, apakah kehidupan virtual itu berhasil mengubah hidup kamu ke arah yang lebih baik atau malah justru ke arah yang lebih buruk? Kalau efek positif dan negatif jelas ada ya, tapi menurut aku yang lebih terasa di aku sisi positifnya, karena ya hal yang udah aku sebutin tadi, banyak hal positif selain apa teman, terus bisa belajar bahasa Inggris gitu, jadi kayak lebih fluent di bahasa Inggris juga, jadi ya lebih terasa di bagian positifnya kalau menurut aku. Oke, berarti sejauh ini dunia virtual tuh membuat kamu nyaman, terus juga nambah skill, nambah insight baru, terus juga perluas jaringan koneksi kamu sama teman-teman baru gitu ya di dunia virtual. Jadi so far ya untuk dunia virtual ini positif ya, ke arah yang lebih positif untuk diri kamu sendiri. Iya betul. Sejujurnya kalau bagi aku nggak ngerasa begitu ada hal baik dan hal buruk, tapi teman-teman real life aku tuh selalu berkomentar kayak itu tuh hal buruk, dan kayak mungkin aku jadi efeknya tuh kalau mereka selalu ngingetin aku tuh kalau misalnya ada masalah yang tadi aku terlalu ke bawah kepikiran gitu, dan bagi teman-teman aku yang di real life tuh kayak itu bukan hal yang baik, karena aku nggak pernah berantem sampai segitunya kalau sama teman-teman yang di real life gitu. Jadi kesimpulannya lebih mengarah ke negatif. Oke. Nah selanjutnya tadi kan ada nih kamu ketemu sama teman-teman baru gitu, yang lebih ke arah positif. Tapi sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang yang kamu temui dan itu membawa dampak negatif di kehidupan virtual kamu? Mungkin ada ya. Jadi sebagai contoh, saat itu aku lagi main di aplikasi Twitter atau sekarang disebut X ya. Jadi kan bisa kayaknya kita banyak yang main Twitter juga. Jadi tuh di Twitter tuh banyak orang yang kalau ngomong mungkin nggak langsung difilter dan banyak hal sebagainya. Jadi nggak bisa kita tuh mendapatkan hal positif tuh mentah-mentah. Jadi harus kita cerna dulu. Dan orang-orang di situ tuh banyak yang ngomongnya ya bisa dibilang agak kasar dan lain-lain. Jadi ya kita ambil yang baik-baiknya aja sih menurut aku gitu. Oke. Sejauh ini alhamdulillahnya nggak ada, tapi paling mungkin ada beberapa mereka kayak mungkin karena virtual ya jadinya drama gitu, entah drama ya mungkin mereka pernah digebukin sama preman, atau misalkan ada juga yang bilang sih cutting ya, cuman aku nggak tahu itu beneran cutting apa enggak sampai ngepap gitu. Oke. Agak ini banget ya, dramatis dan ngeri juga ya. Iya. Oke, next. Nah, kamu menanggapi hal itu bagaimana sih terhadap orang-orang yang menurut kamu itu membawa dampak negatif di kehidupan virtual? Kalau ditanggapi sih, cara aku menanggapi lebih kayak misal ya, kalau misalnya kebetulan nih dia lagi ngomong hal yang kurang enaknya di bagian yang emang aku lagi senengin gitu misal. Aku lebih ke kayak itu ngomong kayak gitu kenapa sih gitu, dicari dulu lah ya kenapa bisa ngomong kayak gitu. Kalau misalnya emang menurut aku nggak penting, lebih kayak udahlah skip aja gitu. Banyak kok hal yang lain yang kita lebih baik tuh bisa aku temuin, nggak cuma dia doang gitu. Aku karena waktu itu mungkin karena aku masih SMA, jadi mungkin masih gampang percaya. Tapi sisanya pas kalau dipikir-pikir sekarang kayak nggak mungkin sih gitu. Dan sebenarnya juga permasalahan tuh aku tuh bukan yang utama banget, tapi kayak itu cerita temen aku, tapi aku masih kenal karena itu juga temen aku gitu. Oke, kayak temen
temen-temennya temen Ya, aku. gitu, kayak temen-temennya agak gitu. rumit ya. Iya. Nah, oke, jadi tadi kan udah sempet kakak ini juga, kalau misalkan hal-hal yang membawa dampak negatif tuh kakak dulu condong kayak masih percaya gitu, sedangkan kalau sekarang dipikir-pikir emang iya gitu kan. Iya. Mungkin itu karena faktor kakak juga bertambah pengetahuan dan juga kayak teman-temannya lebih luas, jadi kayak pemikirannya jauh lebih terbuka dan filterisasinya juga lebih tinggi gitu ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Sampai Iya. jumpa di segmen berikutnya. Oke, terima kasih. Bye. Bye.